Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan seluruh siswa-siswi SMA Sion. Bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat ini kita akan masuk lebih dalam lagi untuk menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita sama-sama tenang, kita mengambil saat teduh bersama. Dan biarlah hanya nama Tuhan saja kita permuliakan di tempat ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mengawali ibadah kita hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih buat penyertaan Tuhan sampai hari ini. Terima kasih buat napas hidup yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Ya Bapa, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan tuntun sertai ibadah kami, berkatilah jaringan dan alat elektronik yang kami gunakan sehingga jalannya ibadah hari ini boleh berjalan dengan lancar. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan adalah sumber kekuatan dan mazmur kita. Untuk itu kita mau bersyukur bersama-sama untuk segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan mari kita mengangkat satu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari saja kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmat Tuhan bagi kami, di mana kami keluarga besar SMA Sion pada hari ini boleh melaksanakan Expo Pendidikan. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi landasan daripada kegiatan kami pada hari ini ya Tuhan, bahkan 2 hari ke depan. Oleh karena itu ya Tuhan, mari berkati hamba-Mu, berkati semua kami yang mendengarkan firman-Mu. Bila firman boleh menjadi kekuatan kami, khususnya di dalam melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini dan hari esok. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai selesai. Biarlah jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, anak-anakku yang mengikuti Expo dari rumah masing-masing. Bahkan Bapak Ibu guru yang mengikutinya dari sekolah. Shalom. Bacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil di dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang kedua, terambil di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, anak-anakku yang saya kasih di dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah pejuang masa depan. Berbicara tentang pejuang masa depan,
Setiap kita adalah orang-orang yang berjuang hidup. Ya, seperti kata kebanyakan orang bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan. Hidup ini adalah sebuah peperangan. Hidup ini adalah sebuah kegiatan yang terus-menerus kita lakukan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik di hadapan kita. Bapak Ibu anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan. Demikian juga dengan dalam hal masa depan. Kita sedang memperjuangkan masa depan kita. Tentu yang kita perjuangkan adalah masa depan yang lebih baik atau masa depan yang penuh harapan, kata Alkitab. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, berbicara tentang masa depan juga, kita tidak bisa menutup mata bahwa sekarang ini kita ada di zaman di mana tantangan begitu berat. Di mana tantangan itu sangat berat kita hadapi. Oleh karena itu, orang yang mempersiapkan diri dengan baik dan bahkan yang memperjuangkan hidupnya dengan baik, maka dialah yang akan mendapatkan masa depan yang baik pula. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan dua hal di dalam hal ini, yaitu bagaimana sikap kita di dalam menghadapi masa depan kehidupan kita. Ya. Yang pertama, melalui bacaan firman Tuhan yang saya sudah bacakan untuk kita, yaitu di dalam Amsal 23 ayat 18. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, yang perlu kita pahami pertama-tama adalah bahwa kita sebagai anak Tuhan itu memiliki masa depan. Ya. Bahwa memang kita tidak pungkiri ada banyak akhirnya orang-orang tidak meraih masa depannya oleh karena mereka gagal atau karena mereka salah di dalam memanage hidup mereka, di dalam menjalani hidup mereka, dan akhirnya berujung kepada kegagalan. Nah, oleh karena itu pada hari ini saya mau menghimbau kepada anak-anakku khususnya kelas 10, 11, dan 12 bahwa firman Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita itu memiliki masa depan. Bahkan Alkitab dengan tegas berkata bukan hanya mengatakan bahwa masa depan itu sungguh ada tetapi tidak akan hilang. Ya, jadi masa depan kita sungguh-sungguh ada dan tidak akan hilang. Nah, oleh karena itu anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, konsep ini harus ada di dalam benak kita, di dalam pemikiran setiap kita. Saat ini kita sedang berjuang hidup di dalam dunia pendidikan untuk meraih masa depan yang sungguh-sungguh ada, yang Alkitab katakan dan tidak akan hilang. Nah, oleh karena itu saya mau mengajak anak-anakku, ini harus ada di dalam konsep kita, ditanam sungguh-sungguh di dalam pemikiran kita bahwa benar-benar masa depan itu bukan hayalan semu atau bukan hanya isapan jempol belaka, tetapi bahwa masa depan itu disiapkan bagi kita, sungguh nyata, sungguh ada, dan itu tidak akan hilang. Maksudnya tidak akan hilang bahwa kita juga sadar seperti yang saya katakan di awal bahwa ada banyak akhirnya orang-orang tidak menerima atau tidak mendapatkan masa depan yang sungguh ada yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Akhirnya mereka tidak dapatkan oleh karena mereka salah jalan, mereka salah arah. Mereka tidak memanage hidup mereka dengan baik, mereka tidak menjalaninya dengan baik, sehingga akhirnya mereka berujung kepada kegagalan. Nah, apa yang dimaksud masa depan sungguh ada? Yang dimaksud dengan masa depan sungguh ada adalah bahwa sungguh masa depan kita di dalam Tuhan, masa depan yang penuh harapan, itu disiapkan bagi kita oleh Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan wajib untuk mencarinya, menggumulkannya, dan akhirnya menemukan itu. Karena Tuhan merancang setiap kehidupan kita
itu dirancang sedemikian rupa dan merancangkannya untuk sebuah masa depan yang penuh harapan. Di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi masa depan yang ada, yang sungguh-sungguh ada itu dan tidak akan hilang, itu adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Atau dengan bahasa saya mau katakan masa depan yang sukses bersama Tuhan. Sukses di dalam pandangan Tuhan adalah sukses kita menjadi seperti yang Tuhan rancangkan untuk kehidupan kita. Entah kita nanti menjadi pengusaha, entah kita menjadi dokter, entah kita menjadi hamba Tuhan, entah kita menjadi apapun profesi kita nanti ke depan, bahwa itulah masa depan yang Tuhan siapkan bagi setiap kita sesuai dengan kedaulatan rencananya bagi setiap kita. Dan untuk itulah kita dicipta. Untuk itulah Tuhan menciptakan kita ada di masa kita, ada di dunia ini untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang Tuhan kehendaki bagi kita, untuk berprofesi sesuai dengan yang Tuhan rancangkan bagi kita. Nah, oleh karena itu bagian kita adalah menggumulkan rancangan Tuhan yang sungguh ada bagi kita. Kita doakan, kita gumulkan, kita berupaya untuk bergumul dengan Tuhan, mendoakannya dan terus berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, dengan talenta, dengan minat bakat yang ada padaku, kemana arahku ke depan? Itulah yang harus terus menerus kita gumulkan di hadapan Tuhan, sehingga kita diarahkan pada masa depan yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita. Anak-anakku yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi sekali lagi, masa depanmu sungguh ada. Masa depanmu di dalam Tuhan sungguh ada dan tidak akan hilang. Oleh karena itu, jangan kamu izinkan iblis, setan, ataupun kedaginganmu merusak masa depan yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Nah, itulah pentingnya kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Amsal 23, di ayat sebelumnya, ayat 17 dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Jadi takutlah akan Tuhan senantiasa. Artinya bahwa kita sebelum ayat, karena masa depan sungguh ada, Tuhan mau kita itu memiliki hati yang benar-benar takut akan Tuhan. Artinya orang yang tidak melakukan kejahatan atau tidak berkompromi dengan dosa, karena di dalam pergumulan kita, di dalam kita menggumulkan atau merencanakan, bahkan di dalam menjalani masa hidup kita ini, ada banyak tantangan, ada banyak godaan-godaan di sekitar kita yang bisa melemahkan kita, bahkan menghilangkan kita dari tujuan semula Tuhan menciptakan kita, yaitu masa depan yang gilang gemilang. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar peka dengan setiap godaan-godaan dan peka dengan setiap rintangan-rintangan yang kita hadapi, karena ada kalanya itu semua diizinkan bagi kita untuk menguji kita, supaya kita tetap kuat dan kita tetap bersemangat, bahkan kita bisa mendapatkan masa depan yang gilang gemilang itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan dengan perjuangan yang luar biasa. Jadi tema kita hari ini berbicara tentang kita ini adalah pejuang masa depan. Nah, karena kita ini pejuang, maka tentu yang namanya pejuang ada upaya keras yang kita lakukan. Jadi tidak santai, tidak tidak tidur-tiduran, melainkan kita bekerja keras atau belajar keras, belajar dengan sungguh-sungguh, menggumulkan, mencari, bahkan mendoakannya, supaya masa depan yang Tuhan siapkan itu kita raih. Jadi sekali lagi, taruh roh takut akan Tuhan di dalam diri kita, supaya kita tidak
jatuh atau tidak melenceng dari masa depan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Jadi ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak rintangan-rintangan yang akan kita hadapi, tetapi kita tetap harus kuat, miliki rasa takut akan Tuhan, supaya itu semua tidak merusak, bahkan tidak menghilangkan kita dari tujuan semula Tuhan menciptakan kita. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, bagaimana cara supaya kita bisa meraih masa depan kita? Yang kedua adalah mari kita mengupayakannya dengan takut akan Tuhan. Ya, tadi saya sudah singgung. Jadi kita upayakan dengan takut akan Tuhan. Maksudnya adalah ada banyak cara-cara yang ditawarkan oleh dunia sekarang ini sehingga orang begitu mudah untuk tergiur melakukan itu, sehingga apa yang mereka pikirkan untuk mendapatkan masa depan yang baik itu akhirnya ternyata gagal. Itu bohong, itu salah. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan harus peka dengan ini, harus hati-hati dengan ini, yaitu adalah bahwa tadi tantangan-tantangan yang datang silih berganti itu yang bisa merusak kita dari fokus kita, yang bisa menghilangkan kita dari tujuan yang harus kita capai. Ya, mungkin tantangan-tantangan yang saya bisa katakan hari ini adalah tantangan instan, ya, mau mendapatkan hasil atau nilai instan. Ya, jadi nyontek dan lain-lain supaya dapat hasil yang baik. Itu tantangan yang kamu harus hadapi dan kamu tidak boleh jatuh di sana. Yang berikut, ada banyak godaan-godaan iblis setan, khususnya sebagai anak-anak remaja menuju kepada dewasa pemuda ini begitu banyak godaan-godaan di luar sana yang bisa merusak pergaulan-pergaulan yang buruk di sana. Ada free sex, ada narkoba dan lain-lain sebagainya. Ada banyak. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Jaga hatimu, harus ada rasa takut akan Tuhan supaya kita tidak terjerumus kepada godaan-godaan itu dan akhirnya masa depan yang Tuhan siapkan itu kita tidak dapatkan. Jadi pertama, tanamkan di dalam konsep kita bahwa sungguh masa depan kita di dalam Tuhan itu adalah sungguh masa depan yang sungguh ada dan tidak akan hilang, masa depan yang penuh harapan. Yang kedua adalah karena sungguh ada, masa depan itu tidak akan hilang dan masa depannya adalah masa depan yang penuh harapan, maka kita mari mengupayakannya dengan sekuat tenaga kita, dengan sekuat kemampuan yang ada pada kita, dengan takut akan Tuhan, dengan tidak melakukan atau tidak kompromi terhadap dosa-dosa yang ada di sekitar kita, sehingga kita benar-benar dapat meraih masa depan itu. Itu yang saya mau pesankan. Nah, hari ini kita ada di dalam konteks Expo Pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk membawa kampus lebih dekat kepada kita, memperkenalkan diri mereka, kampus mereka kepada kita, supaya kita bisa memilih, melihat kira-kira di mana saya tepat untuk melanjutkan studi saya sehubungan dengan minat dan bakat talenta yang ada pada saya dan bahkan juga kemampuan ekonomi orang tua saya. Kamu bisa lihat. Nah, hari ini dan besok kamu komunikasi, kamu tanya kampus-kampus yang akan mempresentasikan diri mereka di hadapan kalian. Kamu lihat kira-kira jurusan ini bagaimana di sana dan berapa biaya pendidikan di sana dan bahkan tempat ataupun dormitory yang akan disiapkan dan lain-lain. Ada banyak yang akan disuguhkan bagi kalian. Oleh karena itu mari ikuti Expo hari ini dengan sebaik mungkin, dengan sungguh-sungguh. Setiap kampus jadi setiap kampus yang akan mempresentasikan itu kamu perhatikan, kamu catat, kamu lihat baik, amati, lalu kemudian lihat juga dirimu, kira-kira saya cocok di sini. Ya, dan gumulkan, doakan. Karena kalau kamu salah memilih kampus, salah memilih jurusan, itu bisa berabe, bisa masa depan yang Tuhan siapkan bagi kamu itu bisa hilang, ya. Oleh karena itu ini perlu digumulkan, didoakan dengan baik-baik, dipelajari dengan baik-baik. Jadi harapan kami pihak sekolah adalah bahwa anak-anakku ikutilah Expo Pendidikan hari ini dengan sebaik mungkin. Pelajarilah kampus-kampus yang akan mempresentasikan kampus mereka kepada Anda dan kemudian lihatlah
diri Anda dan kemampuan ekonomi, kehidupan keluarga Anda. Kira-kira saya akan melanjutkan studi di kampus mana? Sehingga masa depan yang sungguh ada itu Anda bisa raih bersama dengan Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita, khususnya di dalam pelaksanaan expo kita pada hari ini dan besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat renungan firman Tuhan yang begitu singkat ini. Tuhan tolong kami, khususnya anak-anak kami, untuk menangkap maksud firman-Mu bagi setiap mereka. Dan berkati semua kami Bapak Ibu Guru di dalam menunaikan tugas tanggung jawab kami pada hari ini. Dan seluruh anak-anak kami dalam mengikuti expo pada hari ini dan besok. Tuhan berkati. Terima kasih buat firman-Mu, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya pada hari ini. Mari kita bersama-sama menutup ibadah kita dengan mengangkat satu pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat syukur kami naikkan kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi kami, di mana Engkau telah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini sebagai landasan daripada pelaksanaan kegiatan kami, expo pendidikan kami pada hari ini dan besok. Oleh karena itu Tuhan, biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga mendatangkan berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berdua menyerahkan expo pada hari ini dan besok. Kiranya Tuhan memberkati agar dapat berjalan dengan baik. Berkati kampus-kampus yang akan mempresentasikan kampus mereka dengan fasilitas
dengan perangkat elektronik yang digunakan. Biarlah Tuhan memberkatinya agar semua berfungsi baik, mendukung lancarnya Expo hari ini dan besok dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga anak-anak kami yang mengikuti dari rumah mereka masing-masing. Tolonglah setiap mereka agar dapat mengikuti dengan baik, dengan konsentrasi, bahkan dengan sukacita daripada Tuhan. Berkati jaringan, berkati semua perangkat elektronik yang digunakan ya Tuhan, agar dapat mendukung lancarnya Expo pada hari ini dan besok dengan lancar dan baik. Bapa, kami berdoa buat anak-anak kami yang saat ini sedang bergumul, di mana mereka akan melanjutkan studi mereka, kampus yang akan mereka pilih, kampus yang akan mereka tuju setelah menyelesaikan pendidikan mereka di SMA Sion ini. Tuhan buka jalan, Tuhan pertemukan dengan kampus yang tepat bagi mereka, sehingga mereka di sana melanjutkan studi dengan baik, bahkan boleh meraih masa depan yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap mereka, yaitu masa depan yang penuh harapan, masa depan yang sungguh ada dan yang tidak akan hilang itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapak, berkati panitia, berkati Bapak Ibu guru, berkati semua anak-anak kami yang mengikuti Expo pada hari ini. Terpuji namamu Bapak. Terima kasih Tuhan buat semua pihak yang sudah ambil bagian di dalam pembukaan Expo Pendidikan pada hari ini. Tuhan akan mendatangkan berkat atas setiap mereka. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat kampus-kampus ya Tuhan. Berkati kerjasama yang baik yang sudah terjalin selama ini. Tuhan berkati ke depan, biarlah kami boleh bekerja sama lebih baik lagi, dan kami boleh memberkati anak-anak kami, khususnya di dalam menggumulkan, bahkan di dalam menempuh pendidikan mereka untuk meraih masa depan mereka. Terpuji namamu Bapa. Inilah doa kami, syukur kami naikkan hanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, anak-anakku yang ada di rumah, Tuhan rindu memberkati kita sekalian. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai pada hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Atas kesetiaan kita mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat berExpo. God bless us. Welcome to Zion Senior High School. Zion Senior High School is a Christian private high school in Makassar, South Sulawesi, Indonesia. Zion Senior High School was established by the Bukit Sion Foundation in 2011. And with the prayer, support, and hard work of the teachers, students, and staff, it has become one of the most prestigious high school in Makassar, and also ranked first in this year's Ujian Tertulis Berbasis Komputer. Zion Senior High School is located in Dr. Wahidin Sudiroso Street, number 93 to 95, and have more than 600 students and about 47 high qualified selective teachers and staffs. Visi dari SMA Sion yaitu menjadi lembaga pendidikan yang mencerdaskan dan membentuk intelektual, iman, serta moral peserta didik yang berdaya saing tinggi. Misi dari SMA Sion yaitu untuk yang pertama, melaksanakan pembelajaran, bimbingan secara utuh dan menyenangkan. 2. Menumbuh kembangkan nuansa dan keteladanan Kristiani dalam proses pembelajaran. 3. Menumbuh kembangkan sikap nasionalisme. 4. Menciptakan budaya disiplin dan integritas. 5. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan stakeholders. 6. Membimbing siswa menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan berjiwa sosial serta memiliki rasa kekeluargaan. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, bersih, dan indah. Lingkungan sekolah yang aman, bersih, dan indah. I really wanna let our friends in virtual know what it looks like. Would you mention all the facilities in our school? Sure. Actually, our school's facilities are all exclusive and comfortable. But I'll mention it one by one. Starts from our auditorium hall with the capacities of about 1,000 people in it. Such a large auditorium. Hold your breath, there are still plenty of legit facilities in our school, such as
chemistry, physics, biology, computer, and arts laboratory. And also sports field, library, school administration, bookstore, principal, vice principal, God servant, guidance and consultation, and students' council's room. And based on it, even during this pandemic, our school still can achieve several awards. For the future fighters. We are all the future fighters. Oh, exactly. That's why this year Education Expo of Zion Senior High School is taking up the title Future Fighters. Our Education Expo has about to begin, right? Here we go. Greetings to all of the audience, The Honorable Head of the Education Department, the Honorable Chairman of the Bukit Sion Foundation, the Honorable Mr. Principal and Representative, our beloved teachers, parents, and all fellow students. First of all, let us praise and thank the presence of the Almighty God for the evidence of grace and the joy of all of us can still carrying out the 10th Education Expo event this year, which starts from October 14 till October 15. On this occasion, others are standing here to accompany the opening ceremony of the Education Expo of Zion Senior High School 2021. I'm Divan Dida. And I'm Felicia Clea. We are welcoming all of the attendees to be participating in this event. Zion Senior High School this year will present several universities and agent consultants which can be a place for us to pursue further education. Let's get ready to fight for future and be a future fighters. To start the 2021 Education Expo of Zion Senior High School, let us sing the Indonesia Raya anthem and will be followed by the March of Zion Senior High School. Manusia dan kemuliaan Tuhan.
Sion Makassar, diberkati Tuhan selamanya, mengemban tugas mulia, melayani dengan semangat cinta kasih Tuhan Yesus, mencerdaskan putra-putri bangsa, membentuk insan beriman, berilmu yang berguna, mengabdi untuk umat manusia dan kemuliaan Tuhan, menanam, menyiram, menuai di dunia dan di ladang Tuhan. SMA Sion Makassar, diberkati Tuhan selamanya. Together now, we will listen to the report of the chairman of the committee by Sir Irfan Tandilibu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena dengan penyertaan dan kasih-Nya sehingga pada hari ini kita boleh melaksanakan kegiatan Expo SMA Sion tahun 2021 secara daring dengan tema Future Fighters. Di mana tujuan penyelenggaraan acara ini adalah memberikan beberapa informasi bagi para peserta didik kami yang berencana melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada 24 perguruan tinggi dan juga konsultan pendidikan terbaik dalam negeri maupun dari luar negeri yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah serta rekan-rekan yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini. Akhir kata, mari kita ikuti acara ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar. Dan jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami meminta maaf untuk setiap kekurangan itu. Dan selamat mengikuti acara ini dan semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Right now, we will read out the list of 24 universities and agent consultant that will participate in this year's Education Expo of Sion Senior High School. First, Universitas Bina Nusantara. Second, Universitas Bina Nusantara, Malang. Third, Indonesia International Institute for Life Sciences. Fourth, Institut Sains dan Teknologi Terpadu, Surabaya. Fifth, Osaka Bunka Kokusai Gakkou. Sixth, Optimo International. 7. Presiden University. 8th, Sun Education Group. 9. Tokyo University. 10, Universitas Surabaya. 11. Universitas Ciputra. 12, Universitas Multimedia Nusantara. 13. La Salle College Indonesia. 14, Calvin Institute of Technology. 15. Universitas Bunda Mulia. 16, Alpha Link. 17. Multimedia Nusantara Polytechnic. 18, Singapore Institute of Management. 19. Universitas Taruma Nagara. 20, Edlink Connect. 21st. Universitas Kristen Petra. 22nd, Raffles Design and Business School. 23rd. Universitas Prasetya Mulia. And the last one, Bina Nusantara International. Welcome to the Education Expo of Sion Senior High School 2021. Hereafter, we will listen to the speech from the head of Sion Senior High School that at once officially opened the 2021 Education Expo of Sion Senior High School. With respect to Mr. Lodowicus Arcadius, Magister Management.
Yang saya hormati Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Bukit Sion GKKA UP beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta staf sebagai panitia pelaksana. Yang saya hormati pula para orang tua, wali, peserta didik SMA Sion, dan anak-anakku sekalian seluruh peserta didik SMA Sion tahun pelajaran 2021-2022 yang Bapak cintai. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena saat ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kenikmatan, sehingga pada kesempatan ini kita semua dapat hadir dalam kegiatan Sion Education Expo yang ke-10 tahun 2021. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, Sion Education Expo merupakan salah satu program kerja sekolah yang diadakan setiap tahun sebagai sarana untuk mewadahi lembaga atau kampus yang ingin mensosialisasikan kampus atau lembaganya kepada seluruh peserta didik dan juga para orang tua siswa SMA Sion. Tentu tujuan dibuatnya Sion Education Expo ini sebagai berikut. Bagi kelas 10, mari jadikan kegiatan Expo ini sebagai titik awal untuk mempersiapkan diri kalian ke depan. Di kegiatan ini kalian dapat mengumpulkan sejumlah informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kampus baik di dalam maupun di luar negeri yang sesuai dengan visi masa depan kalian dan sesuai dengan minat dan bakat kalian. Bagi anak-anakku peserta didik kelas 11, mari jadikan kegiatan Expo ini sebagai informasi tambahan bagi kalian yang harusnya sudah menentukan kampus maupun jurusan yang akan kalian pilih. Dan bagi anak-anakku kelas 12, Expo Pendidikan sebagai sarana kalian untuk memantapkan langkah kalian pada kampus serta jurusan yang menjadi pilihan kalian. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, peliharalah semangat agar terus berkobar dan jadikanlah kegiatan Expo sebagai langkah untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Tidak lupa pula Bapak berterima kasih kepada seluruh lembaga pendidikan dan kampus yang telah berkenan menjadi peserta Sion Education Expo tahun 2021 ini. Semoga apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan bersama, baik kampus, baik lembaga pendidikan lainnya, baik sekolah sebagai pelaksana, baik para orang tua dan juga seluruh peserta didik, agar apa yang menjadi cita-cita, harapan bersama dapat terwujud dengan kita akan mendapatkan sejumlah informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya, saya atas nama Lembaga Pendidikan SMA Sion, Bapak Ibu guru serta staf,
mengucapkan selamat mengikuti Sion Education Expo tahun 2021. Sekian dan terima kasih. Given time and opportunity to the Honorable Chairperson of the Bukit Sion Foundation to convey a few words. With respect to Dr. Effendi Lucas, SPOGK. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat selalu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam ruang Zoom ini untuk menghadiri pembukaan Expo ke-10 dari SMA Sion. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa walaupun pandemi telah berlangsung lebih dari 1,5 tahun dan kita tetap harus belajar secara online, namun tidak menutup kreativitas kita, tidak menghalangi kita untuk terus dapat beraktivitas dalam proses belajar mengajar di sekolah. Sehingga kegiatan Expo yang ke-10 yang merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan oleh SMA Sion ini dapat kita mulai pada pagi hari ini. Kita bersyukur juga kepada Tuhan karena melalui kegiatan Expo ini kami berharap para siswa dapat mendapat informasi yang sebesar-besarnya tentang perguruan tinggi yang akan mereka tuju untuk mencapai cita-cita mereka setelah mereka tamat dari SMA. Kami berharap bahwa kegiatan ini benar-benar dapat diikuti dengan baik oleh para siswa dan mendapat manfaat yang sebesar-besarnya untuk menggapai cita-cita yang akan mereka tempuh setelah mereka menamatkan pendidikan di SMA Sion. Dan kami berharap juga melalui ajang Expo ini yang diikuti oleh berbagai perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri dapat memberikan informasi kepada para siswa tentang profil dari masing-masing perguruan tinggi sehingga mereka, para siswa dan para orang tua dapat menetapkan pilihan mereka untuk melanjutkan pendidikan di kemudian hari. Akhirnya, saya atas nama pengurus Yayasan Bukit Sion mengucapkan selamat kepada para seluruh peserta Expo ke-10 SMA Sion ini. Kiranya kegiatan ini membawa manfaat kepada kita semua dan juga kepada panitia, para guru dan karyawan yang telah berjerih payah mempersiapkan kegiatan ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat memulai Expo yang ke-10 dari SMA Sion. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Our last speech will be presenting by the Honorable Head of Education Department with honor Bu Fitria Ari Utami, Magister Hukum. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bukit Sion Makassar, yang sama saya hormati Kepala Sekolah SMA Sion Makassar beserta jajaran, yang saya hormati peserta Expo dan anak-anakku sekalian yang saya cintai dan banggakan. Saya Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Makassar Goa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Sekolah SMA Sion Makassar beserta jajaran atas terselenggaranya kegiatan SMA Sion Education Expo 2021. Melalui acara ini, saya tentu berharap dapat memberikan gambaran sekaligus memperkenalkan tentang perguruan tinggi kepada para peserta didik, khususnya siswa-siswi kelas 12 yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dalam hal ini ke perguruan tinggi, terkait dengan biayanya, terkait dengan jurusan serta peluang kerja yang prospektif setelah anak-anakku semua lulus dari perguruan tinggi. Dengan ini
saya secara virtual membuka kegiatan SMA Zion Education Expo 2021 secara resmi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih dan salam sehat selalu. Here we are arrived at the end of the opening ceremony of the 2021 Education Expo of Zion Senior High School. I'm Rifan Ida. And I'm Felicia Clea. We apologize if there are mistaken language or actions during the event. Thank you for the attention, and that's all from us. God bless you.